Sejak kapan kitab suci mengatakan dia adalah otoritas? Karena otoritas dari kata autor, standard autokras, posisi penting dalam pengertian kekuasaan, yang punya kuasa hukum, punya kepatuhan dan semua. Tetapi dari kata dasarnya autor yang artinya pencipta. Sejak kapan di dalam kitab suci kita menemukan kitab suci mengatakan dia adalah pencetus, dia adalah pencipta? Tidak ada yang cek ayat pengkosong. Itu dibuat-buat oleh Luther. Ini jadi persoalan besar. Karena itu, ketika tidak ada otoritas, yang terjadi adalah semua orang akan seperti apa? Amsal 11:14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jika tidak ada pimpinan, apa yang terjadi? Jatuhlah bangsa. Jika tidak ada otoritas, apa yang terjadi? Perpecahan. Cancel. 12 ayat 17 Amsal. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Siapa yang menyatakan kebenaran, dia menyatakan Apa yang adil. sedangkan Saksi dusta menyatakan tipu daya. karena itu berlempat ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Tergantung kepada siapa? Penasihat yang banyak, Romo. Tadi yang kita baca, tanpa pimpinan, bab 11 ayat 14, apa yang terjadi? Itulah bangsa, Romo. Apa? Hancurlah. Bangsa. Tanpa pimpinan, tanpa otoritas. Hakim-Hakim 21-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, tetap setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Apa yang terjadi jika tidak ada otoritas? Roma 13:1-2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Siapa yang menetapkannya dan apa yang ditetapkannya? Efesus 4 ayat 11. Dia tetapkan apa? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul Tahan dulu. 1, baik. rasul-rasul 2, maupun nabi-nabi, 3, baik pemberita-pemberita Injil 4, maupun gembala-gembala dan 5. dan pengajar-pengajar, Supaya apa? Sehingga lanjut. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bayangkan, kalau tanpa otoritas, semua orang ajar suka-suka. Tanpa otoritas yang sesungguhnya, semua orang akan kehilangan kebenaran. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa.
Lanjut. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Hati-hati teman-teman, saudara dan saudariku yang terkasih. Kita ambil kembali dan letakkan kembali ke posisinya. Firman Tuhan katakan dia adalah otoritas satu-satunya, dan otoritas dari kata autor yang artinya pencipta atau pencetus, di mana kitab suci mengatakan dirinya sendiri sebagai pencetus. Di mana kitab suci mengatakan dirinya sebagai pencipta. Apa artinya pencetus? Itu kata dasar otoritas loh, autor.